PSSI akhirnya mau jujur. Akui sedang dekati pemain keturunan untuk dinaturalisasi timnas Indonesia, 18 tahun market value 208,58 miliar. Anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga membeberkan pihaknya sedang mendekati pemain keturunan untuk dinaturalisasi timnas Indonesia. Dalam beberapa pekan terakhir, gencar diberitakan PSSI sedang berupaya untuk menaturalisasi pemain-pemain keturunan yang sedang berkiprah di Eropa. Terutama setelah pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, terbang ke Eropa untuk memantau sekaligus mencari pemain keturunan untuk dinaturalisasi. Beberapa di antaranya adalah Pascal Struijk, Jenson Slate, dan Guy Roreat. Tak banyak diberitakan, namun Kluivert pun sudah mengakui bahwa dirinya tertarik untuk menaturalisasi Guy Roreat yang bisa bermain di beberapa posisi seperti bek kiri dan bek kanan. Guy Roreat memang sedang berusaha dinaturalisasi, namun kita sedang melihat apakah dia masih eligible, ujar Kluivert. Saya juga sudah lihat langsung performa dia dan sangat baik, jadi bisa untuk membantu timnas Indonesia, tambahnya. Terkait kemungkinan Guy Roreat untuk dinaturalisasi agar bisa memperkuat timnas Indonesia, Exco PSSI akhirnya angkat bicara. Sesuai kata Pak Ketua Umum, PSSI Erick Thohir, mudah-mudahan ada pemain yang diproses dalam waktu dekat, ujar Arya dikutip dari Antara. Namun Pak Ketum ingin merahasiakan semua langkah yang akan dilakukan PSSI, lanjutnya. Arya menambahkan, proses naturalisasi perlu proses yang sangat panjang dan memakan cukup waktu untuk dieksekusi. Dia pun menegaskan, PSSI tidak akan mengonfirmasi pemain keturunan akan dinaturalisasi atau tidak jika belum benar-benar fix. Termasuk soal Guy Roreat yang namanya dibicarakan oleh Patrick Kluivert untuk dinaturalisasi. Saya tidak mau ngomong mengenai Guy Roreat, yang pasti kita kalau dia belum mengirim data-data ke PSSI kita tidak mau ngomong. Kita tidak mau janji karena ada prosesnya. Ya semua ada prosesnya, ucapnya. Tak hanya timnas Rusia, timnas Norwegia ternyata ikut ajak timnas Indonesia gelar pertandingan persahabatan. Sebelumnya, ada rumor timnas Rusia ingin mengajak timnas Indonesia untuk menggelar pertandingan persahabatan pada bulan September 2025 mendatang. Tak hanya Rusia, ternyata timnas Norwegia pun antri ingin melakoni laga uji coba dengan timnas Indonesia. Dalam laporan media Norwegia, Norway Sport, pelatih kepala timnas Norwegia, Ståle Solbakken mengungkapkan bahwa negaranya ingin menggelar pertandingan uji coba, termasuk melawan timnas Indonesia. Kendati begitu, Ståle Solbakken juga masih belum bisa memastikan kapan waktu ideal untuk menggelar pertandingan tersebut. Sebab, ia masih melihat jadwal pertandingan tim nasional Norwegia dan juga timnas Indonesia. Saya pribadi sangat tertarik melakoni laga persahabatan dengan negara di Asia seperti Indonesia, kata Ståle Solbakken. Saya dan federasi akan mencoba menghubungi Federasi Indonesia di waktu dekat. Semoga semua berjalan sesuai rencana, lanjutnya. Mads Hilgers melambung tinggi nilai transfermarkt jadi perhatian media Belanda, El Nyingir ditawar Bologna ikut UCL. Nilai transfermarkt Mads Hilgers melambung tinggi di FC Twente. Bek timnas Indonesia ini menjadi perhatian media Belanda. Mads Hilgers yang memulai karir sebagai pesepak bola profesional di 2020, terus mengalami lonjakan prestasi yang membuat harga pasarnya meroket, sejak menjadi bagian pemain timnas Indonesia. Pemain kelahiran Amersfoort, Belanda yang mempunyai darah Indonesia dari neneknya, Mahija Muchtar kelahiran Jakarta, namun memiliki akar keluarga dari Manado, Sulawesi Utara, menyita perhatian media Belanda. Melalui situs resmi klub, Twente Insite melaporkan daftar pemain termahal di klub FC Twente, termasuk Mads Hilgers. Mads Hilgers rupanya masuk jadi salah satu nama yang punya nilai tinggi di tim Eredivisie, dengan menempati urutan ketiga. Melesatnya harga pasar Mads Hilgers rupanya tak lepas dari momen ketika ia mulai berseragam timnas Indonesia. Mads Hilgers mencatat debut di timnas Indonesia pada 10 Oktober 2024 lalu saat melawan di kandang Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. 4 hari berselang, situs Transfermarkt mencatat peningkatan tajam terhadap valuasi sang pemain. Pada 31 Mei 2024, Mads Hilgers tercatat memiliki nilai 7 juta euro atau setara 134,1 miliar rupiah. Selang 5 bulan, nilai El Nyingir julukan Mads Hilgers kembali melesat ke 10 juta euro atau senilai 191,5 miliar rupiah, dan kini angkanya kembali ke 7 juta euro. Padahal saat promosi ke tim utama FC Twente pada 2020 lalu,
Valuasi Mesilgers hanya 75.000 euro atau 1,4 miliar rupiah dengan kurs saat ini. Valuasi bek 23 tahun itu meningkat lebih dari 100 kali lipat dalam 4 tahun. Peningkatan harga sang pemain tak lepas dari performanya yang memang konsisten bersama FC Twente. Silgers bahkan tercatat sudah membukukan 100 penampilan bersama tim yang dibelanya sejak akademi. Begitu juga dengan karirnya di kancah internasional, Mesilgers sukses jadi pilihan utama di timnas Indonesia sejak resmi dinaturalisasi. Meski penampilannya sempat terkendala cedera hamstring, ia tetap jadi pilihan di timnas Indonesia. Kontrak Mesilgers bersama FC Twente akan berakhir Juni 2026, dan jika tidak menjualnya akhir musim ini, maka Twente harus melepaskannya secara gratis pada 2026. Kondisi itu membuat Mesilgers kini santer dikaitkan dengan sejumlah klub top Eropa seperti Valencia, Sevilla, Feyenoord, hingga Como di Liga Italia. Bahkan, rumor Mesilgers diminati klub Liga Serie A Bologna dan kini masih dalam tahap negosiasi. Menurut laporan media ternama Italia La Gazzetta dello Sport, Bologna bisa merekrut Jay Itzes bersama bek timnas Indonesia lainnya. Mesilgers sebagai paket pelengkap lini pertahanan mereka. Kabar kepindahan Mesilgers semakin santer pasalnya pemain belakang ini digadang-gadang tengah dalam kondisi puncak dengan usia yang masih muda. Serta pengalaman di kompetisi Eropa membuatnya dinilai sebagai investasi jangka panjang yang menjanjikan. Bologna sendiri saat ini sedang berada di posisi keempat klasemen Serie A 2024-2025 dan berpeluang besar lolos ke Liga Champions musim depan. Bahkan jika tidak lolos ke UCL, Bologna berpeluang besar mentas di kompetisi kasta kedua, Europa League musim depan. Jadi untuk menghadapi ketatnya kompetisi Eropa, kebutuhan akan pemain berkualitas dan muda menjadi prioritas utama Bologna FC. Selain itu juga usia Mesilgers yang tergolong masih muda yakni 23 tahun, membuat dirinya bisa disebut proyek jangka panjang yang menjanjikan. Mesilgers sendiri dikabarkan hanya dibanderol sekitar 11 juta euro atau 121 rupiah. 67 miliar oleh FC Twente karena masa kontraknya yang akan segera habis. Performa Mesilgers bisa dibilang merupakan salah satu pemain yang berhasil bermain impresif di FC Twente musim ini. Mesilgers tercatat telah menjadi pilar penting di FC Twente di Eredivisie dan turut berlaga di Liga Eropa dengan total 29 laga dengan 2 gol dan 1 assist di semua ajang. Kapten Manchester United, Bruno Fernandes ingin kapten timnas Indonesia, Jay Itzes main di pertandingan ASEAN All-Star versus Manchester United. Klub raksasa Liga Inggris, Manchester United, dipastikan akan menyapa kembali jutaan penggemarnya di Asia Tenggara dengan melakoni laga uji coba melawan tim gabungan ASEAN All-Stars. Pertandingan tersebut akan digelar pada 28 Mei 2025 di Stadion Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Malaysia, dengan kapasitas mencapai 84.000 penonton. Laga ini menjadi bagian dari tur akhir musim Manchester United di Asia, setelah menyelesaikan pertandingan terakhir Liga Premier Inggris 2024-2025 melawan Aston Villa di Old Trafford pada 25 Mei. Setelah bertanding di Malaysia, Setan Merah dijadwalkan melanjutkan tur dengan menghadapi tim Hong Kong di Hong Kong Stadium pada 30 Mei 2025. AFF memastikan akan memanggil pemain dari negara-negara Asia Tenggara, beberapa nama sudah diumumkan dipanggil. Tentu tidak semua federasi mau menyertakan pemain terbaiknya. Indonesia misalnya, dikabarkan tidak melepas bintang utamanya karena masih berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun ada yang menarik, Kapten Manchester United, Bruno Fernandes sangat ingin melawan bintang timnas Indonesia, Jay Itzes. Ada satu pemain timnas Indonesia yang menarik perhatian, saya pikir dia, Jay Itzes, bisa bermain di ASEAN All-Star, kata pemain berkebangsaan Portugal. Tentu ini sangat menarik, yang pasti banyak penggemar yang menanti pertandingan ini, tegasnya. Pelatih timnas Vietnam, Kim Sang-sik, disebut meminta timnas Indonesia melepas pemain terbaik mereka ke skuad ASEAN All-Star saat menghadapi Manchester United di laga uji coba pada Rabu, 28 Mei 2025. Pelatih ASEAN All-Star Kim Sang-sik merasa kecewa kepada PSSI.
Dia menilai PSSI seolah mempermainkan laga penuh gengsi ASEAN All-Stars versus Manchester United pada 28 Mei 2025, tulis akun @milanway. PSSI mengonfirmasi hanya mengirimkan 2 nama saja untuk ASEAN All-Stars, yakni Asnawi dan Muhammad Ferrari. Sementara pelatih Kim Sang-sik menginginkan nama seperti Jay Itzes, Tom Haye dan Ula Romeni, lanjut akun di atas. Sekadar diketahui, Kim Sang-sik dipercaya Federasi Sepak Bola Asia Tenggara, AFF, memimpin skuad ASEAN All-Stars kontra Manchester United di Stadion Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Malaysia. Sejauh ini sudah ada 17 nama yang masuk daftar panggil masuk skuad ASEAN All-Stars melawan Manchester United. Indonesia sendiri hanya mengirimkan 2 nama yakni Muhammad Ferrari dan Asnawi Mangkualam. Pencinta sepak bola tanah air dapat bernapas lega karena pemain-pemain top timnas Indonesia seperti Jay Itzes, Ula Romeni hingga Kevin Dix tak perlu turun menghadapi Manchester United. Alhasil, nama-nama ini bisa fokus mempersiapkan diri jelang lawan Cina, 5 Juni 2025, dan Jepang, 10 Juni 2025, di 2 laga pamungkas grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Diam-diam bergerak tanpa suara, itulah gaya Patrick Kluivert, tenang di permukaan tapi penuh arah di dalam strategi. Padahal Erick Thohir sempat menegaskan bahwa tak ada rencana menambah kekuatan baru dalam waktu dekat. Namun Kluivert justru membuat langkah mengejutkan dalam kunjungannya ke Inggris. Ia tertangkap duduk berdampingan dengan Pascal Struijk. Bek Leeds United yang sudah lama dihubungkan dengan timnas Indonesia ini bukan lagi kode halus, terlalu jelas untuk diabaikan. Sebuah bocoran besar dari proyek senyap PSSI yang rupanya masih terus berjalan di balik layar dan Struijk bukan satu-satunya. Ada nama-nama lain seperti Milin Manhoef juga kabarnya tengah masuk dalam radar Kluivert. Seolah jadi juru runding diam-diam membangun koneksi personal menawarkan visi masa depan bersama Garuda. Lalu pertanyaannya, apa sebenarnya strategi Kluivert dan bagaimana ia membuka rahasia besar PSSI? Sebuah kejutan memang sudah menjadi ciri khas PSSI di era kepemimpinan Erick Thohir di balik layar. Banyak hal telah dikerjakan secara senyap dan ketika waktunya tiba semua muncul ke permukaan bak kejutan yang bahkan lawan pun tak siap untuk mengantisipasi. Salah satu ciri khas paling menonjol pemain diaspora ya dalam beberapa laga terakhir komposisi skuad Garuda kerap menghadirkan wajah baru yang sebelumnya tak banyak dibicarakan. Di matchday Maret 2025 misalnya, aura kejutan sempat mengguncang kubu Australia meski pada akhirnya strategi belum sepenuhnya berjalan mulus di bawah kendali pelatih anyar Patrick Kluivert. Akan tetapi benih dari apa yang sedang dibangun sudah mulai terasa dan saat menghadapi Bahrain itulah momen di mana potensi pemain diaspora benar-benar terlihat. Nama-nama seperti Joey Pelupesi turun dengan performa yang menjanjikan, mereka tampil seolah sudah lama menyatu saling mengisi saling menutup dan sesekali membuat lawan bingung. Termasuk Dragan Talajic yang terlihat kewalahan menebak arah serangan timnas Indonesia, namun seperti biasanya kejutan itu tak pernah diumumkan dari jauh-jauh hari. Erick Thohir seolah paham bahwa semakin sedikit informasi yang keluar semakin besar efek kejut yang bisa diberikan. Tak heran ketika ditanya soal potensi tambahan pemain naturalisasi untuk matchday Juni melawan Cina dan Jepang. Jawabannya tetap tenang nyaris datar. Belum ada rencana, kita fokus pemain naturalisasi yang sudah ada. Saat ini kita fokus ke bulan Juni dengan pemain yang sudah ada, tegas Erick Thohir kepada awak media di Bali. Jelas saja ini jauh dari perkataan beliau sebelumnya yang terus-menerus ingin meningkatkan kualitas persaingan untuk berjuang sampai titik darah penghabisan di sisa babak round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Publik juga tahu di balik ketenangan itu bisa saja badai tengah disiapkan karena bila sejarah yang jadi acuan di era ini bukan 1-2 kali kita dikejutkan oleh nama baru yang tiba-tiba muncul di daftar line-up timnas Indonesia. Dan benar saja tak butuh waktu lama hingga publik kembali dikejutkan oleh gerak senyap dari tim kepelatihan. Kali ini kejutan itu datang dari tribun penonton. Sebuah laga Championship Inggris, sebuah pertandingan biasa di atas kertas Leeds United menghadapi Oxford United tapi bukan hasil pertandingan yang jadi sorotan melainkan siapa yang duduk di tribun kehormatan. Tertangkap kamera Patrick Kluivert, Denny Lanzaat, dan Jordi Crauyff tampak duduk berdampingan dengan seorang pemain bertahan yang sudah lama masuk radar timnas yaitu Pascal Struijk.
Tak ada pengumuman resmi, namun bahasa tubuh mereka berkata banyak sebuah kedekatan yang terlalu natural untuk disebut, kebetulan senyum yang tampak seperti obrolan ringan namun mungkin saja membahas hal besar soal masa depan Struijk bersama timnas Indonesia. Hal ini langsung mendapat respon dari Miliano Manhoef, ia meninggalkan komentar dengan emot hati dan bendera Indonesia. Atmosfer dukungan supporter timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, GBK, Senayan, Jakarta nampaknya telah menjadi momok menakutkan sejumlah rival. Tak terkecuali Cina. Yap, tak dapat dipungkiri, antusiasme supporter Garuda memang telah menjadi daya magis tersendiri bagi timnas Indonesia. Hal itu pula yang dirasakan sejumlah pemain keturunan saat membela Merah Putih. Seperti ketika berlaga di babak kualifikasi Piala Dunia 2026, zona Asia. Nah rupanya aura GBK juga membuat Cina ketar-ketir. Bahkan, media Cina sampai menyebut timnas Indonesia ganas di kandang. Disitat dari akun 998, Cina tengah bersiap melawan skuad Garuda di markas timnas Indonesia, Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, dalam lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Jakarta pada 5 Juni 2025. Dalam tulisannya, media asal Cina, 163 menggambarkan kehebatan timnas Indonesia setiap kali bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno sepanjang kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski Indonesia belum pernah mengalahkan Cina selama 68 tahun terakhir, mereka adalah naga kandang yang sesungguhnya di fase sekarang. Bunyi keterangan media itu dikutip Bola Sport. Kecuali kekalahan 0-4 dari Jepang, mereka menang atau seri di sisa pertandingan. Mereka mengalahkan Arab Saudi dan seri dengan Australia, sambung 163. Kekuatan mereka di kandang tidak boleh diremehkan. Oleh karena itu, bagi timnas sepak bola Cina, sangat sulit menaklukkan Indonesia yang ganas di kandang sendiri, timpal tulisan di artikel itu. Asalkan bisa mengalahkan Indonesia, dengan bantuan Jepang, timnas Cina akan mampu menyalip pada menit-menit terakhir. Menang berturut-turut melawan Indonesia dan Bahrain, mengumpulkan 12 poin. Asalkan bisa mengalahkan Indonesia, dengan bantuan Jepang, timnas Cina akan mampu menyalip pada menit-menit terakhir. Menang berturut-turut melawan Indonesia dan Bahrain, mengumpulkan 12 poin, lanjutnya. Rumornya mereka akan menambah beberapa pemain naturalisasi baru, itu tentu akan membuat skuad Indonesia makin kuat, tandasnya. Lantas mampukah timnas Indonesia menyingkirkan Cina di laga lanjutan nanti? Duel timnas Indonesia versus Cina dan Jepang jadi laga krusial di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mendapati hal itu, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, pun punya harapan khusus. Erick berharap timnas Indonesia dapat memulai persiapan lebih awal untuk menghadapi Cina dan Jepang dalam lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Semua itu dilakukan agar JITZES CS meraih hasil maksimal. Timnas Indonesia akan menjalani laga kandang melawan Cina pada 5 Juni 2025. Kemudian, 5 hari berselang, tim arahan Patrick Kluivert itu akan melakoni laga tandang menantang Jepang. Pertandingan melawan Cina dan Jepang akan menjadi laga krusial bagi timnas Indonesia. Hasil dari laga itu akan menentukan nasib skuad Garuda untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026, baik lewat jalur otomatis maupun babak keempat kualifikasi. Erick pun membuat permintaan khusus kepada skuad timnas Indonesia, mengingat dua laga tersebut adalah laga krusial. Dia ingin JITZES dan kolega memulai persiapannya lebih awal, tapi dia tidak akan memaksa dan membiarkan para pemain dan tim kepelatihan yang memutuskan. Bahkan di bulan Juni ini, saya akan menawarkan kepada pelatih Patrick, para ofisial, dan mungkin juga para pemain. Jika mereka ingin datang lebih awal agar memiliki persiapan lebih, tapi ini terserah mereka, kata Erick, dilansir dari kanal YouTube PSSI TV. Erick mengungkapkan ada kemungkinan timnas Indonesia memulai persiapan lebih awal karena kompetisi diperkirakan sudah berakhir pada pertengahan Mei. Namun kembali, keputusan akhir nantinya ada pada tim kepelatihan dan para pemain. Kita akan bermain di tanggal 5 Juni dan 10 Juni, dan mungkin liga sudah berakhir. Mereka akan lebih rileks, ada keluarga. Tapi kemudian kita akan berkonsolidasi, mungkin kita akan berlatih lebih awal, tapi ini bergantung kepada mereka nantinya, tutur Erick.
Itu akan bagus, karena program ini benar-benar kami perhatikan secara detail, bukan hanya program saja. Dan ini selalu ada target, bukan hanya sebuah benar atau salah tapi kita harus benar-benar serius, tambah dia. Sebagai catatan, Timnas Indonesia saat ini menempati posisi keempat klasemen sementara grup C dengan 9 poin, terpaut 1 angka dari Arab Saudi di urutan ketiga, dan 3 angka dari Australia di posisi kedua. Kemudian mereka unggul 3 angka atas Bahrain dan Cina. Sementara Jepang sudah dipastikan mengamankan tiket Piala Dunia 2026. Tim berjuluk Samurai Biru itu sangat nyaman di puncak klasemen grup C dengan mengemas 19 poin dari 8 pertandingan yang telah dimainkan. PSSI terus gencar mencari pemain keturunan demi dijadikan pemain naturalisasi baru untuk Timnas Indonesia. Akan hadapi Tiongkok dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, salah satu upaya PSSI, ialah mencari pemain naturalisasi baru untuk Indonesia. Miliano Jonathans, merupakan salah satu nama pemain keturunan yang dirumorkan akan jalani proses naturalisasi. Namun, apakah Miliano Jonathans gabung Timnas Indonesia pada laga kontra Tiongkok, 5 Juni 2025, nanti? Miliano Jonathans, merupakan seorang pemain muda berusia 21 tahun kelahiran Arnhem, Belanda, 5 April 2004. Dengan tinggi 1,78 meter, Miliano Jonathans selalu menjadi andalan di posisinya, yaitu sayap kanan. Bergabung dengan FC Utrecht pada 1 Januari 2025 lalu, Miliano Jonathans kini memiliki nilai pasar sebesar 15,64 miliar rupiah. Bermain di divisi utama Liga Belanda, pemain keturunan Indonesia ini tampil menawan meski belum mencetak 1 gol pun. Usai laga kontra Bahrain, 25 Maret 2025, rumor proses naturalisasi dari Miliano Jonathans akan segera digelar, semakin menguat. Namun, hingga saat ini, belum ada kabar resmi dari PSSI tentang update proses naturalisasi dari pemain keturunan yang satu ini. Meski, calon pemain naturalisasi baru ini bisa segera diproses, namun PSSI belum juga memberikan update resmi terkait Miliano Jonathans. Lewat halaman resmi Bola Sport, Arya Sinulinga selaku anggota Exco PSSI, menyatakan jika pihaknya belum berkomunikasi dengan pemain berusia 21 tahun tersebut. Kabar ini, tentunya sudah cukup menjadi jawaban mutlak untuk para penggemar Timnas Indonesia yang menunggu kehadiran pemain keturunan ini. Proses naturalisasi dari Miliano Jonathans terbukti belum dimulai, dan tidak bisa menjadi jaminan akan debut bersama Timnas Indonesia pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan Juni nanti. Meski begitu, kehadiran Miliano Jonathans jika benar-benar akan menjadi pemain naturalisasi baru Indonesia, tentunya akan memberikan dampak yang besar. Berduet dengan Ragnar Oratmangoen dan Ula Romeni di lini depan akan menjadi solusi penyerangan baru Timnas Indonesia dari sektor sayap. Dengan begitu, Patrick Kluivert akan memiliki lebih banyak taktik untuk Timnas Indonesia. Namun berharap terlalu tinggi tidaklah baik. Sebagai solusinya, tetap update kabar pemain keturunan ini lewat PSSI. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert disebut hanya mau menaturalisasi pemain keturunan yang bermain di Eropa. Mengapa demikian? Exco PSSI, Arya Sinulinga bertanya kepada Patrick Kluivert terkait keinginan menaturalisasi pemain keturunan demi Timnas Indonesia. Arya Sinulinga mengetatkan syarat menaturalisasi pemain, klub tidak boleh lagi merekomendasikan. Sekarang, Menpora hanya menerima permintaan dari PSSI. Sebelumnya, klub minta naturalisasi pemain, sekarang, harus PSSI yang minta dan alasannya harus kuat, ujar Arya. Lalu, pemain yang dinaturalisasi ini, berapa lama bisa membela Timnas Indonesia? Kriteria Patrick juga sangat ketat, lanjutnya. Coach Patrick hanya mau menaturalisasi pemain keturunan yang berkarier di Eropa untuk Timnas Indonesia, jelas Arya. Menyoal pemain keturunan yang dinaturalisasi harus berkancah dari Eropa, Arya mengungkapkan bahwa syarat dari Patrick Kluivert itu tidak dapat ditawar. Saya tanya, kenapa harus begitu? Kan pemain keturunan Indonesia ada di mana-mana. Dia bilang inginnya pemain yang bermain di Eropa, dia sudah punya kriteria ketat, papar Arya. Sementara itu, PSSI masih mencari calon pemain naturalisasi selanjutnya untuk Timnas Indonesia. Kandidatnya adalah Pascal Struij, Tristan Goejer, Tijani Noslin, Miliano Jonathan dan Jaeden Banel. PSSI sebenarnya memprioritaskan Jairo, namun, masih ada yang kurang di berkas. Oleh karena itu,
PSSI beralih ke Miliano Jonathan dan Pascal Struijk. Kluivert direncanakan akan berkomunikasi dengan penyerang FC Utrecht di Liga Belanda itu membahas naturalisasi untuk timnas Indonesia.